Indonesia merupakan negara luas yang memiliki ragam budaya dan sukunya. Untuk itu, Indonesia butuh generasi muda berpotensi sebagai penerus bangsanya. Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia. Dari cuplikan tadi, tentu saja kali ini kita akan membahas tentang pendidikan di Indonesia, khususnya pada pendidikan inklusi di Indonesia. Saya, Dea Ayu Sekartaji dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, kelas PGSD 5B, akan mengulas sedikit tentang pendidikan inklusi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dari hal tersebut, tentu sangatlah jelas mereka sangat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. PP Nomor 13 Tahun 2020 adalah salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ada beberapa hal yang patut diapresiasi terkait pengaturan penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi difabel dalam regulasi ini. Hal-hal tersebut misalnya kebijakan penyiapan guru yang lebih serius, penguatan hak difabel dalam mengakses pendidikan, pengaturan mengenai unit layanan difabel, hingga ketersediaan sanksi administratif bagi pihak-pihak yang tidak menaati peraturan tersebut. Pasal 5 PP Nomor 13 Tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu pemberian fasilitasi akomodasi yang layak oleh pemerintah adalah penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 3 cara yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menyiapkan pendidikan di sekolah-sekolah inklusi. Ketiga cara itu yakni, yang pertama, pemberian mata kuliah pendidikan inklusif dalam program pendidikan calon guru. Yang kedua, penyediaan guru pendidikan khusus pada lembaga penyelenggara pendidikan yang menerima peserta didik difabel. Yang ketiga, penyelenggaraan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan. PP Nomor 13 Tahun 2020 menyantumkan 4 macam sanksi administrasi bagi pihak-pihak yang melanggar pengaturan mengenai pendidikan inklusi dalam peraturan ini. Keempat sanksi tersebut yakni mulai dari yang paling ringan, teguran tertulis, penghentian kegiatan pendidikan, pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan, hingga yang paling berat, pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud memiliki target utama. Salah satunya ialah memberikan perhatian yang lebih serius kepada sekolah luar biasa atau SLB. Terlebih dalam masa pandemi ini, Kemendikbud juga memberikan perhatian pada SLB. Walaupun SLB itu menangani anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi pedagogik dan metodologi pembelajaran yang dilakukan di SLB bisa menjadi panutan atau sumber inspirasi pembelajaran. Ujar Bapak Nadiem seperti dikutip dari laman Ruang Guru PAUD Kemendikbud Sabtu, 19 September 2020. Menurut Bapak Nadiem, pembelajaran di SLB tentu sedikit berbeda dengan pembelajaran yang ada di sekolah umum. Namun, saat pandemi COVID-19 ini, metodologi pembelajarannya menjadi sumber inspirasi. Pembelajaran di SLB pendekatannya lebih personal, tersegmentasi, dan tidak seragam. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan minat, bakat, dan kompetensi dari murid-muridnya. Dari sisi spektrum merdeka belajar, SLB itu lebih merdeka daripada sekolah umum. Jadi, kita akan memberikan lebih banyak sumber daya dan perhatian lagi sehingga SLB juga bisa membantu sekolah-sekolah lain. Mereka dilahirkan dengan cara yang sama seperti kita, makan dan minum sama seperti kita, tinggal juga di rumah dan memiliki orang tua yang sangat menyayangi mereka.
Mereka butuh guru yang sabar, guru yang tulus dan ikhlas, guru yang mampu membimbing mereka, yang mau menerima kekurangan mereka. Stop gunakan mereka sebagai lelucon. Mereka juga manusia sama seperti kita. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti kita. Every action that makes other happy is a noble.